Ya, teman-teman, hari ini tanggal 4 ya, di hari libur bulan 1 tahun 2025. Mari kita update lagi embetan punya teman-teman mumpung di hari libur, teman-teman ya. Sembari teman-teman liburan ya. Oke, tapi sebelumnya bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu dan tidak ada rekomendasi saham, tidak ada kelas, tidak ada grup, teman-teman ya. Saya hanya di YouTube aja. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, channel ini adalah updatean punya emiten teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun apabila emiten teman-teman yang belum dibahas, saya mohon maaf. Mungkin lagi saya pelajari dulu. Pasti saya bahas kok teman-teman ya. Cuman tinggal nyari-nyari referensinya dulu. Mungkin kita akan bahasnya setelah update yang biasa ya, update hariannya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya, bukan ajakan menjual dan membeli. Oke, kita langsung ke emiten BRPT ya. BRPT. Kata teman kita kalau BBRI dibahas, kenapa BBRT katanya nggak dibahas ya? Sekalian harusnya katanya. BBRT lagi secara kenal lagi baik teman-teman ya, lagi menuju ke atas. Walaupun di sini terlihat ada gap, tapi kalau lagi begini biarkan saja teman-teman ya. Ini hanya saya tandain aja supaya nanti kalau ada koreksi bisa nyentuh sini ya, bisa menyentuh ke 907 atau enggak menyentuh ke 870. Kalau lagi segini mah biarin aja teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman terganggu dengan gap seperti ini. Adalah gap untuk percepatan naik teman-teman. Nanti kalau ada koreksi wajar gitu ya. Contohnya sekarang kamu berhenti di merah nih, bisa jadi koreksi ke arah 9908-nya. Nah, untuk BRPT perhatikan dari poren teman-teman. Ini poren udah keren banget dari mulai tanggal 23 Desember. 23 Desember sudah ngambil terus si poren. Nah, ini berpengaruh teman-teman, antara poren dan lokal berpengaruh ya. Ada YU, DP, RX. Nah, RX sudah mulai masuk di sini, cuma RBB keluar ya, harusnya gabung nih, RX sama BB gabung ya. Optimis teman-teman, target ke 1200 untuk si BRPT ya. Bandar lokal juga sama, dia ngambil sejak tanggal 23. Artinya ini baik lokal ataupun poren sama-sama meng-up harga ya. Kita lihat domestiknya ada si AZ, SS, HP, XACC, KK ya. Ini broker-broker bukan retail sembarangan ya. Ini adalah broker-broker yang suka dipakai sama bandar. Nah, ini teman-teman sudah bagus. Mudah-mudahan sih dia break sama 952 ya. Kalau 925 break bisa ke angka ke 1000-an ya, 1008, 1010 lah mungkin di sini. Mungkin kalau nanti ada koreksi-koreksi dikit wajar lah teman-teman ya, namanya juga saham. Jangan naik pingin naik terus teman-teman ya. Harus ada koreksinya biar ada seninya, bukan apa-apa teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BRPT bagus ya, dia kondisinya lagi kondisi up ya. Soalnya si bandar lokal dan power cenderung terus akumulasi. Harus ada koreksi teman-teman, jangan sampai tidak ada koreksi, biar ada seni, ada leak-leuknya, ada up, ada down, ada up, ada down, itu akan lebih keren lagi. Oke, BRPT seperti itu. Kita lihat saham COAL ya. Ini COAL ini FCA teman-teman ya, kategorinya kategori 1. Harga wajarnya 50, pas banget di harga wajar. Mudah-mudahan lebih dari 151 teman-teman. Kalau si COAL ini bertahan antara 50 sama 51 selama 390 hari teman-teman ya, maka si COAL ini dapat dipastikan bisa lepas daripada FCA ya. Soalnya harga wajar juga masih ada, PR rasionya, EPS-nya masih ada teman-teman ya. Si COAL ini EPS-nya masih ada. Jadi teman-teman secara fundamental sih kan ini masih ada, istilahnya net income-nya masih ada lah, daripada negatif, tapi ini masih walaupun kecil tapi EPS-nya masih ada. Artinya si keuangannya masih ada, teman-teman, masih bagus lah gitu teman-teman ya. Nah, untuk si COAL ini ternyata sudah diakumulasi terus sama bandar lokal teman, tanggal 9 Desember ya. 9 Desember. Nah, 9 Desember ini si bandar lokal terus ngambil. Di sini YP, YJ, DHZR, CP, YUM. Perhatikan di sini. Di sini yang ngambil itu teman-teman kita hampir tidak ada ya. XC, AR, XL, CC, PD, KK gitu ya, pada ngebuang semua, dan si bandar lokal berhasil memaaf harga sampai harga 50. Apakah ini akan turun kali ke 50? Ini belum apa istilahnya teman-teman. Ini harus ke 51 dulu teman-teman. 51, 50, 51, 50. Jadi patokannya bukan pas 50 ya, 50, 51. Dia harus bertahan di 50, 51. Ini ujiannya tinggal satu tik lagi nih. Ya, ujian tinggal satu tik lagi, bebas 51-nya. Diam di 51, 50, bukan di 50 terus ya, tapi harus di 51, 50.
Seperti jas aja kan dia bertahan selama hampir 3 bulan lebih ya. Bertahan di angka 52, 51 sama 50. Dia bertahan di situ selama 3 bulan, mampu untuk ditahan dan akhirnya dia bebas daripada FCA. Nah, mudah-mudahan juga setelah jadi saya tidak akan menghitung candle yang di bawah FCA ini. Kita targetnya itu 50 bebas daripada FCA. Perhatikan untuk foreign tanggal 12 Desember. Ya, kalau berarti udah lebih nih 12 Desember. YP, ya kebanyakan YP mulu teman-teman. Biasanya kalau FCA itu tidak suka foreign kayak BK, terus RX tidak suka dengan FCA, jadi dia tidak akan masuk. Tapi untuk YP foreign kan banyak kepentingan di sini teman. YP foreign kan, Y juga gitu. Kalau foreign banyak lah teman-teman ya istilahnya YP itu banyak kepentingannya, jadi dia masuk di FCA terdeteksi sebagai foreign. Cuman sebenarnya ini lokal teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk cuaca seperti itu ya. Jadi pungutan daripada bandar lokalnya lagi bagus. Mudah-mudahan bertahan di angka 50, 51 sama 52. Minimal 3 itu teman-teman, 52, 51 sama 50. Kalau dia bisa bertahan selama 90 hari atau 3 bulan, maka dia akan lepas daripada FCA teman-teman. Lebih baik teman-teman tunggu aja, jangan diantrikan ya. Tunggu aja dia bebas daripada FCA. Berarti ini ada si cuaca, ada bandarnya. Di mana-mana kalau udah ada bandar pasti dikelola dengan baik teman. Dan perhatikan ketika bandar mau istilahnya mau jualan, dia akan dijual sedangkal-dangkalnya. Nanti dia akan dimakan serendah-rendahnya dan akan dijual nanti setinggi-tingginya sampai ke akar-akarnya. Jadi jual di atas tinggi, sisanya dijual sampai akar-akarnya teman-teman. Itulah ciri khas dari yang ada bandarnya. Jadi teman-teman lebih baik walaupun dia nyangkut kemungkinan bisa kejemput untuk cuaca ini. Lanjut. Ada Pawon ya, Pakuan Jati. Pakuan Jati ya pas banget teman-teman ini di harga yang saya gariskan, tapi saya pindahkan ya pas kenaikan. Dia open gap up ya. Nah, kita pindahkan ke sini, targetnya 406 ya. Biarkan dia menyelusuri jalannya dulu ya. Kalau dia mau ke bawah ke 390, biarkan aja teman-teman. Kenapa? Biar dia menutup gapnya dulu ya. Si ekor merah sini biar ketutup dulu. Kenapa? Biar PR-nya tertutup. Kalau PR sudah tertutup akan lebih mudah lagi. Kalau sekarang kan MA10 sudah mulai di bawah kan, artinya sudah mau up ya. Cuman ada cumannya, perhatikan MA10 lagi menuju ke bawah dulu ya. Tapi mudah-mudahan si bandar berkata lain gitu ya. Tapi untuk tanda kenaikan sudah terjadi di 405 teman-teman ya. Karena sekarang bandar lokal ataupun foreign lagi jual. Perhatikan bandar foreign jualan terus ya. Lokal juga sama jualan terusnya. Per 2 hari ini kita cek 2 hari ini ternyata ada buangan terus teman-teman 2 hari ini ya. Kita cek foreign dulu. Ada si YU AKDP yang ngebuang ya. Cuman si Pawon ini sudah mulai ditahan sama si AG sama si BK ini. Ini broker besar teman-teman untuk si AG sama si BK ini. Untuk domestiknya atau lokalnya yang nahan siapa bandarnya ada YP, RF, CP. Ini CP teman bagus sama si OD ya. RF juga bagus. Nah ini yang ngebuangnya PD, GR, XC, AT ini bandarnya yang ngebuang si PD kalau nggak si GR teman-teman, si bandarnya di sini itu ya si Pawon itu. Karena terdeteksi sini ada pembuangan. Yang mudah-mudahan dengan ditahannya si barang ini seolah sama si AG sama si BK, yang mudah-mudahan bisa lah teman-teman. Cuman ini saya yang tidak suka dengan si BK. Kenapa ini suka jualan di bawah teman-teman ya, kita get gross deh. Ya jualan enggak? Wah bagus enggak, tidak jualan di si BK nih, tumben nih dia jualan nih. Ya, ini si BB yang jualan nih. Kalau sudah si AG, si BK, si BB bergabung sama si YU, ini emiten bisa jadi emiten keren teman-teman kalau mereka bergabung gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ada si Pawon ini bisa ke bawah, kalau bisa ke bawah dulu untuk PR-nya dia, biar nanti ketika dia up itu tidak terjadi istilahnya ke bawah lagi gitu. Lebih baik seperti itu sih teman-teman kalau menurut saya. Soalnya sih bandar lokal dan foreign lagi buangan. Nah di pembuangannya ini ternyata ditambung sama si AG sama si BK sama si YU teman-teman ya, bagus ya. Target pertama di 482, target kedua di 550 untuk Pawon ini. Lanjut ada ISEA ini ISEA banyak yang nyangkut di ISEA teman-teman ya. Nah sekarang si ISEA itu lagi terus diakumulasi sama bandar lokalnya. Perhatikan bandar lokal kalau teman-teman perhatikan ya, dari tanggal 14 November. Jadi sebenarnya lagi terus dipungut sama bandar lokal teman-teman. Kenapa? Karena si teman-teman kita sudah tidak mau lagi ngejual. Udah banyak yang nyangkut. Si kakak sudah ngambil 1,2 miliar ya, enggak 170
ribu lot ya. DX sudah ngambil 30. Ini DX bagus teman-teman ya. EP, OD gitu yang sudah nampung itu. Teman-teman kita sudah pada keluar sekitar 11.000. Ini ada 34.000, CC 52.000. Ya. Mudah-mudahan sih ini kalau teman-teman kita sudah mulai pada keluar, artinya ya kecenderungan naiknya ada. Ini juga sudah MA10 juga mau menuju ke atas, cuman masih saya pikir sih kalau mau memberikan kejutan lagi, kasih aja ke bawah dulu ke 66 ya teman-teman. Bagi yang nyangkut dan semakin ketakutan gitu ya. Nah, nanti biasanya mereka saking ketakutan, wah suka ngejual gitu teman-teman ya. Smart money juga sudah mulai masuk. Artinya kalau smart money sudah mulai masuk, udah bagus lah teman-teman ya. Kita cek terakhir, transaksi terakhir deh, tanggal 3. Teman-teman kita sudah pada keluar walaupun sedikit, tapi mereka keluar. Kakak terus ngambil, YP ngambil, DX ngambil. Nah, mudah-mudahan si DX sama si kakak sama si YP inilah yang nanti bisa memaaf harga ya. Saya pikir sih kalau dia ke angka 66 itu lebih 67 lah, lebih baik nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena ini emang lagi kemarin lagi dibuang besar-besaran yang dari teman-teman kita ya. Sekarang kalau bandar pinginnya harga di bawah ya, otomatis kalau pingin naik ya teman-teman harus menyerahkan diri gitu. Saya menyerahkan diri, ya udahlah daripada nanti nggak di-up lagi gitu kan. Pada ini sebenarnya si bandar itu lagi nunggu teman-teman kita cut loss teman-teman ya. Kalau ke teman-teman kita cut loss ya kemungkinan up-nya ada teman-teman. Makanya kita lihat deh dari tanggal 8 Juli ya. 8 Juli. Kita lihat all ya. XL 304 ya sampai sekarang. Kita cek dari tanggal 1 deh. 306 berarti yang sudah enggak 2000 ya. XC 379. Ini pada cut loss enggak maksudnya teman-teman, 379. 376 berarti sudah pada cut loss. CC 292. 295 betul ya. Sekarang sudah pada cut loss 2000 kan lumayan teman-teman ya. Ini si kakak juga sudah mulai ngambil, artinya si kakak sudah mulai nambah muatan teman, sekitar 3 miliar kalau digabungin ya. Kalau dari tanggal berapa? Kalau dari tanggal sini aja kan sekitar 1,2 miliar ya. Cuman si kakak sekarang sudah ngambil keseluruhannya 3 miliaran teman-teman ya. Bisa bayangin teman-teman kalau teman-teman kita itu kan XL, terutama banyak yang nyokot di XL teman-teman ya. Ini dapat barang 307, nilainya 11 miliar. XC dapat barang 380, istilahnya cuma 7,4 miliar. Berarti yang banyak nyangkut di sini teman-teman di XL. Selain banyak duitnya di harga atas, pasti pada di harga atas. Soalnya jumlah lotnya lebih banyak XC, cuman duitnya cuma 7,4. Berarti kan si XC banyak barang yang di bawah gitu ketimbang teman-teman kita XL ya. 308, 307 itu berarti udah banyak yang di harga IPO, kadang-kadang di harga IPO lebih dikit teman-teman ya. Mereka nyangkutnya di situ. Oke teman-teman, mudah-mudahan si ISA ini bagi yang istilahnya mau bertahan aja teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau yang sudah tidak bertahan silahkan biar cepat di up-nya gitu kan. Karena kalau tidak dilepas sama bandar lokalnya ataupun retailnya, ini tidak punya barang, dia tidak punya untuk bayangin cuma punya barang 3 miliar teman-teman ya. Ini minimal harus setengahnya dulu keluar teman-teman, minimal ini 200 atau enggak 150 deh. Baru dia bisa di up. Tapi mudah-mudahan strategi si kakak ini strategi up ya. Jadi dia naikin harga, mereka jualan di atas, bisa jadi seperti itu. Karena kalau ulah average-nya udah bagus sih, sebenarnya si kakak juga bisa ya seperti pakai strategi markup dulu, baru maka jual, baru keterima barang, bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi. Oke, ISA seperti itu ya. Ada laba. Ya, laba masih teman-teman masih dalam posisi downtrend, cuman dia posisinya udah sideways. Garis yang saya gariskan baru ketemu sama shadownya aja. Perhatikan dari bandar lokal masih ada pengambilan ya. Cuman terakhir ada pembuangan. Berapa hari ini? Pembuangan 5 seminggu inilah pembuangan ya. Dari tanggal 24 Desember ada pembuangan. Cuman perhatikan bandar Poren teman. Perhatikan Poren terus ngambil ya dari tanggal 6 Desember. Kita cek 6 Desember. Nah, 6 Desember. Jadi si Poren sudah ngambil. Jadi dalam posisi downtrend dan di sideways-nya ini
si Poren terus ngambil. Sini ada AI 1,9 miliar atau 58,4 ribu lot, ada si AK, ada terus sayang BB keluar. Ini di sini ada XL Poren teman-teman ya. BK sudah ngambil teman-teman ya. Kita tunggu aja si BB ngambil kembali ya. Kalau si BB, si BK, si YU sudah bergabung biasanya suka bagus teman-teman ya. Smart Money juga sudah mulai bagus. Ini pungutannya cuma hati-hati aja area 286, 288, 286 ya. Coba kalau dia sudah mulai ke bawah, emas 10-nya sudah mulai di bawah kanal, mungkin bisa jadi bisa di up lagi teman-teman ya. Teman kita ada nyangkut di harga 500 ya. Saya menarikkan ke angka 842, coba ini belum ada tarikan ke atas ya. Lebih baik teman-teman santai saja dulu, gitu, relax aja dulu karena bandar lokal juga cenderung kemarin walaupun ngambil harus ada yang ngebuang dulu ya. Sementara ini pembuangannya itu diambil sama bandar Poren. Mudah-mudahan yang saya gariskan kenaikan pertama di 400 mudah-mudahan bisa tercapai teman-teman ya. Di sini saya tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan soal di sini teman-teman. Wah, ada satu teman-teman nih. Kembali kalau nggak dicek begini nih. Makasih teman-teman ya atas konfirmasinya. Di angka 354 ada area kenaikan ya. Di sini juga 287 arah penurunan nih. Mudah-mudahan tidak sampai 287, mudah-mudahan dipantulkan. Kalau 287 kelewati bisa ke angka 199 teman-teman ya. Oke, untuk laba sampai itu jadi masih ada pungutan daripada bandar Poren ya. Lanjut CNMA ya. Cinema nih, Cinema. Wah, Cinema ini lama nggak dibahas kayaknya nih. Garis penurunannya sudah terlewati sama shadownya saja, dia belum saya cabut. Untuk statusnya biarin aja. Nah, ini tanda-tanda kenaikan teman-teman. Ini tanda-tanda kenaikan di angka 198. Ini kenaikan ini juga sama, si kepala merah juga sama nih. Artinya kecenderungan naiknya ada teman-teman. Teman-teman kembali yang nyangkut di sini nggak jadi masalah, biarkan aja. Pasti kejemput kok teman-teman ya. Saya aja menarikan ke angka 208 sama target utamanya ada di 233. Tinggal bersabar saja dan bersahabat dengan waktu. Kalau kita tidak bersahabat dengan waktu, teman-teman cenderung menyanyiakan aja gitu. Nanti keluar masuk akhirnya tidak ada yang masuk akhirnya nanti habis modal teman-teman. Lebih baik teman-teman bersabar aja karena kunci dari sebuah strategi yang paling bagus itu scalping juga butuh kesabaran. Terus untuk technical analisis apapun itu, apalagi yang berkutat dengan angka-angka, itu harus ekstra sabar teman-teman ya. Jadi sebenarnya teknikal semuanya bandar mau lagi kalah teman-teman, semua orang-orang bersabar ya. Nah, ini untuk CNMA target 234 ya. Perhatikan daripada bandar Poren teman-teman. Dia ngambil terus-terusan. Bandar lokal juga sudah ngambil terus-terusan. Artinya ini walaupun ada gonjang-ganjing gitu ya untuk area sekarang, tetapi ini sebenarnya lagi dipungut sama bandar lokal dan Poren. Jadi tetap teman-teman santai saja karena bandar Poren juga sudah mungut, bandar lokal juga sudah mungut. Artinya ini lagi dipungut terus teman-teman. Ini tanggal 3 belum ada transaksi ya. 3 Januari. Oh, ini tanggal 1. Si ZP sudah ngambil ya. ZP ngambil bulat teman-teman untuk transaksi terakhirnya ya. Kita lihat untuk domestik teman-teman kita sudah banyak teman-teman yang ngambil ya, tapi teman kita keluar nih. EP masuk, CC masuk, KK masuk. Ini broker bagus semua, yang masuknya MG juga sudah masuk, cuma sedikit-sedikit. Coba kalau teman-teman gabungkan dari tanggal segini ini udah luar biasa nih ya. Tanggal 5 November coba deh. Tanggal 5 November. Kita cek tanggal 5 November. Lokal ada BB, ini BB keren teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk 24 Oktober. 24 Oktober sebelumnya malahan ya, 24 Oktober untuk Poren. Siapa yang ambil? Ada YU, teman. YU, AK, ZP, RX. BRX sudah masuk, BB sudah masuk. BB di lokal, BB di Poren, RX masuk, ZP ada, AK ada, YU aja, tinggal si BK musuhnya. Ya betul, musuhnya biar si BK musuhnya lah sama si CC. BK CC musuh daripada RX kan. Ya mereka harus bertarung teman-teman. Mereka juga harus pakai strategi bagaimana merebutkan lapak, merebutkan lapak ya. Ini yang ahli strateginya si BK, karena si BK itu jago, dia jualan di bawah ya. Kalau si RX biasanya dia di up ke atas dulu,
baru dia jualan sembari turunin harga. Nah, kalau CC kecenderungannya dia ngumpulin barang di bawah, maaf harga, baru jualan. Nah, yang paling itu si BK teman-teman, yang saya suka. Bukan tidak suka ya sama si BK. Kalau si BK akumulasi di harga-harga atas sih, saya juga kadang-kadang wah si BK sudah masuk nih gitu kan. Kadang-kadang suka enak teman-teman kalau si BK, aduh si BK mau jualan nih kayaknya. Kadang-kadang kalau si BK itu kan pakai shadow deh, itu kalau mau jual pakai shadow deh teman-teman ya. Oke teman-teman, CNMA seperti itu. Jadi dari pungutan barang lokal atau cenderung bagus ya. Biasanya kalau yang sudah pungutan bagus ini biarin aja, nanti juga sampai ke harga targetnya di 234. Tapi hati-hati aja di 174-nya, ada kan dia jebol ya, kemungkinan bisa ke bawah ya. Ada nggak tahanan di sini? Nanti kita cari dulu lah tahanannya lah. Mudah-mudahan sih enggak sih, kalau nggak salah enggak ya. CNMA itu masih di situ tahanan ya. CNMA Cinema. Oh iya, tahanan di sini doang teman-teman, di angka 175, artinya lagi bagus teman-teman. Ini juga kalau teman-teman perhatikan ya, 10 tahunan lagi downtrendnya, downtrendnya, dan dia punya kecenderungan bisa naik ke, ini sebenarnya udah emiten yang sudah di up down. Jadi sebenarnya target teman-teman ya ke harga tengah aja sini 225, kalau nggak ke arah sini aja. Tidak usah tinggi-tinggi dulu, ke sini aja lah ke harga tengahnya, karena kecenderungan 3 tahun ini di downtrend kan. Ada kesempatan dia ke atas teman-teman, karena barang lokal dan pada lagi akumulasi, kesempatan buat teman-teman ya. Oke teman-teman, tinggal bersabar aja. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa sampaikan. Nanti kita akan update lagi emiten punya teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di bagian kelima.